Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 21102014. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul tips-tips untuk mengatasi rasa insecure. Yang seperti kita ketahui sendiri bahwa rasa insecure itu banyak dirasakan oleh semua orang atau setiap orang, dan banyak pula yang meremehkan atau menjudge sebuah rasa insecure itu dengan berkata bahwa kita kurang bersyukur kepada Tuhan, kita kurang dalam menaati ibadah, kita terlalu jauh kepada Tuhan. Nah, buat kalian yang masih meremehkan rasa insecure seseorang ataupun sebuah kondisi seseorang yang tengah merasakan insecure, kalian adalah salah besar. Karena ketika seseorang mengalami hal itu, mereka bisa mendapatkan kondisi mental yang lebih buruk, depresi, bahkan yang paling parahnya bisa bunuh diri. Seserius itu dalam hal ini. Nah, apa sih sebenarnya rasa insecure itu sendiri? Rasa insecure adalah sebuah kondisi mental seseorang yang merasa bahwa dirinya itu tidak aman atau selalu merasa rendah diri. Seseorang yang merasa insecure akan merasa ketakutan dan cemas secara berlebihan, sehingga dalam melakukan tindakan-tindakan lainnya mereka akan merasa takut dan ragu. Hal itulah yang menjadi penghambat untuk kita bisa maju melangkah lebih baik lagi, karena kita merasa diri kita itu tidak mampu. Apa sih penyebab-penyebab rasa insecure itu sendiri? Membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita akan selalu merasa kurang dan tidak cukup akan diri kita sendiri. Kita selalu melihat orang itu memiliki segalanya, mereka lebih cantik ataupun hal lainnya. Yang kedua, ketika seseorang memiliki masa lalu yang kurang baik ataupun suram, ketika mereka tiba-tiba teringat atau menoleh ke masa lalu, mereka akan merasa bahwa diri mereka tidak seberuntung kita, diri mereka tidak layak untuk hidup, bahkan untuk ada di dunia itu sendiri. Tiga, ketika kita banyak sekali atau terlalu candu dengan media sosial. Sebenarnya banyak hal baik yang dapat kita ambil dari media sosial, seperti kita mendapatkan inspirasi dan hal lainnya. Namun ketika kita terlalu sering atau terlalu kecanduan dalam memainkan media sosial, kita akan merasa insecure, kita akan membandingkan diri kita dengan seseorang yang kita lihat dari layar. Nah, ketika kehidupan mereka begitu indah, wajah mereka begitu cantik dan tampan, ketika diri kita merasa kurang, ketika kepintaran mereka, nah kita akan membandingkan diri kita dengan diri mereka, dan itu membuat kita makin merasa insecure. Kita akan menggerutu kepada Tuhan, kenapa kita tidak seperti itu, kita akan marah kepada diri kita sendiri. Nah, sebenarnya itu tidak boleh untuk dilakukan. Thinking yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, sebenarnya kita ini boleh, bahkan sangat boleh untuk memikirkan masa depan kita, diri kita, memperbaiki hidup kita. Kita boleh berpikir untuk hal semua itu. Namun ketika hal itu dilakukan secara terus-menerus dan terlalu over, maka itu akan menyakitkan diri kita, akan hidup kita, dan kondisi mental kita. Yang nomor 5 ini adalah hal yang paling sering mungkin setiap orang alami. Hal yang paling membuat kita merasa bahwa kita tidak layak ada di dunia ini adalah kata-kata menyakitkan dari seseorang. Tanpa sadar, seseorang sering melontarkan kata-kata negatif kepada seseorang lainnya, membuat seseorang itu akan merasa bahwa diri mereka itu tidak cukup baik untuk hal apapun, akan merasa diri mereka serba kekurangan, akan juga seseorang itu merasa bahwa sebenarnya kita ini tidak bisa akan hal apapun. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan untuk apa penyebab rasa insecure itu. Berikutnya, kita masuk ke ciri-ciri seseorang yang merasa insecure. Ketika seseorang merasa insecure, mereka akan merasa rendah diri, merasa diri mereka tidak layak untuk semua orang ataupun setiap hal. Yang kedua, atau mengalami rasa takut berlebihan. Ketika seseorang merasa insecure, maka ia akan merasakan rasa ketakutan secara berlebihan, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Mereka akan merasa diri mereka bakal gagal, usaha mereka akan sia-sia, dan hal lainnya. Yang ketiga, tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, ketika seseorang merasa insecure atau takut akan semua hal atau merasa tidak aman, maka ia tidak akan mau keluar dari zona nyaman mereka. Mereka tidak akan bisa grow up, mereka tidak akan bisa maju. Nah, itu akan menjadi penghambat diri mereka untuk bisa mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Yang keempat, sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, banyak kan yang sering kita ketahui, banyak sering kita
alami ketika kita sedang berbicara dengan teman kita lainnya. Mereka sering membandingkan diri mereka dengan diri kita. Seperti kita tengah berbicara tentang akademik, mereka akan membandingkan diri mereka. Ada yang membandingkan dengan mereka akan lebih rendah, ada juga membandingkan diri mereka dengan lebih tinggi. Mereka akan berkata bahwa kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan diri mereka. Padahal itu adalah salah satu contoh orang merasa insecure. Mereka akan ingin kita untuk menyanjung mereka dengan cara yang salah. Ciri berikutnya adalah kita sebut dengan people pleaser. Adalah kondisi seseorang yang melakukan segala hal untuk menyenangkan atau mendapatkan apresiasi dari orang-orang sekitarnya. Mereka akan melakukan apapun hal itu agar kita merasa senang dan kita merasa, wah, berarti dia nih orang yang kita perlukan. Nah, dari berbagai poin yang saya sebutkan tadi tentang insecure, ada nggak sih cara-cara untuk mengatasi rasa insecure atau membuat kita menjadi lebih baik? Nah, tentunya ada hal-hal atau tips-tips untuk mengatasi rasa insecure itu sendiri. Yang pertama, jadilah sahabat untuk diri sendiri. Kita mungkin terlalu keras atau terlalu memaksa diri kita ketika kita merasa insecure. Jadi, perbanyak self-reward daripada self-judging. Menurut Carol Ward, dalam laman Well and Good, kita harus bisa menerima kenyataan bahwa diri kita sedang merasa insecure sembari mencari cara untuk mengatasinya. Tidak perlu orang lain, kita juga bisa menjadi sahabat untuk diri kita sendiri. Yang kedua, tinggalkan teman-teman atau lingkungan yang toksik. Sadar atau tidak, teman atau lingkungan yang toksik itu seringkali berada di dalam diri kita. Nah, berada di sekitar kita, itu yang membuat diri kita merasa tidak maju, merasa bahwa diri kita kurang. Apalagi ketika mereka mulai membicarakan kejelekan kita dan membicarakan kelebihan-kelebihan mereka, itu adalah hal yang sangat harus kita hindari. Nah, mulai sekarang, mari beranjak dari hal-hal ataupun orang-orang yang toksik. Nah, selanjutnya, lakukanlah langkah-langkah kecil karena rasa insecure tidak akan hilang dalam semalam. Jadi mulai sekarang, ayo lakukan langkah-langkah kecil untuk menuju hal yang lebih baik. Berikanlah self-reward atau hadiah-hadiah kepada diri kita ketika kita berhasil melakukan sesuatu. Tidak perlu hadiah-hadiah yang besar. Lakukanlah dari hadiah-hadiah kecil atau berikanlah dari hadiah-hadiah yang kecil. Seperti hal yang kita sukai, makanan yang kita sedang inginkan, ataupun pergi jalan-jalan ke suatu tempat yang sangat ingin kita kunjungi atau membuat kita merasa tenang. Habiskanlah waktu dengan orang-orang yang menghargai kita. Ketika kita dihargai oleh orang-orang, maka kita akan mengerti seberapa berharganya diri kita. Jadi, bergabunglah atau habiskanlah waktu kepada orang-orang yang pandai menghargai, bukan hanya menjudge ataupun merendahkan diri kita. Maka itu akan membawa hal positif kepada diri kita dan mungkin akan mengurangi rasa insecure yang kita alami. Yang terakhir, jangan bergantung kepada orang lain. Ketika kita mulai menggantungkan semua harapan kita kepada orang lain, ketika kita merasa bahwa orang lain tersebut bisa menyelesaikan segala masalah kita, itu adalah hal yang salah. Mulai sekarang, lakukanlah dengan diri Anda sendiri, tanpa menggantung sebuah harapan atau kepercayaan yang berlebih kepada seseorang yang lainnya. Mulai sekarang, ajarkan pada diri sendiri bahwa kita bisa untuk melakukan semua hal yang kita inginkan secara positif. Mungkin sekian dari saya. Ada sebuah kata-kata mutiara yang mungkin bisa membuat kita merasa, ayo dong kita lakukan langkah-langkah kecil untuk kedepannya. Yaitu, pura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kita adalah hal yang menyakitkan. Dan hal itu memberitahu bahwa diri kita yang sebenarnya tidaklah berharga. Ritu Gauthieri. Nah, menurut saya sendiri, rasa insecure itu sebenarnya bukan hal yang membuat kita mundur, melainkan pertanda agar kita bisa memperbaiki diri kita dan maju untuk hal yang kita inginkan, menjadi diri kita yang lebih baik untuk hidup kita di masa depan. Mungkin hanya segini saja yang bisa saya sampaikan atas materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Jika saya memiliki kesalahan, mohon dimaklumi karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput atas kesalahan. Saya Tiara Dewi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.